الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة، الذي فضلنا بالصحة والرخاء والسعادة والقوة والبركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو في عام العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أيضا: المسلم وأخو المسلم. وقال في حديث آخر: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sempatnya hari Jumat Sayyidul Ayyam, jadikan kita sama-sama hamba Allah yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin, dengan menjalankan ibadah, terutama kewajiban kita hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang penuh berkah. Idza nudiya lis-shalati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul ba'id. Itu kewajiban kita, menunaikan ibadah Jumat. Semoga rangkaian ibadah Jumat melalui ibadah-ibadah rutin yang kita amalkan, Lailatul Jum'ah, pembacaan surah Yasin, tahlil, al-kahfi, tabarok dan lain sebagainya, salawat-salawat, zikir-zikir, ratiban-ratiban yang kita baca dari semalam hingga hari ini, termasuk amal kita semua, bapak yang menyumbang masjid, perhatian idarat imam riayah masjid, pengembangan dakwah di majlis taklim masjid yang sama-sama kita cintai yang istiqomah ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rutinitas salawat kita perbanyak karena kita yakin salawat akan berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alaihi salatu sallallahu bi asr salawatin. Dalam sebuah kitab, ketika bacanya 10 kali maka dibalas oleh Allah 100 kali. Ketika kita baca salawat 100 kali maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali. Ketika 1000 kali kita baca dalam satu hari, haram kita masuk neraka, wajib masuk surga. Selamat para pejuang pembaca salawat, rutinitas yang kita kerjakan sehari-hari penuh dengan istiqomah. Dalam sidang Jumat rahimahullah, khatib sebagai rukun khutbah wajib menyampaikan untuk diri saya dan kita semua, ittaqillah. Taqwa itu merupakan puncak. Sebagai hamba Allah di muka bumi wajib menjalankan ini. Dan perintah itu sangat jelas. Al-Quran surat ketiga ayat 102, ya Allah berdoa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat kita didengungkan. Bukan kita tidak memiliki ketakwaan, saudara. Justru kita semua yang hadir di masjid mulia ini semua memiliki ketakwaan. Tapi ketakwaan itu harus naik kelas, derajatnya harus naik, kualitasnya harus ditingkatkan, kuantitasnya juga ditambah. Ketika kualitas dan kuantitas ketakwaan kita makin menambah, intisalul awira wajtinabu nawihinya jelas, maka kita naik derajat menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang wajib bagi kita mu'iddat lil muttaqin. Surga sudah menanti kita semua. Ketika kita ngaji Al-Quran 103 misalnya, wassalamu ala maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati mu'iddat lil muttaqin, maka itu diberikan kepada orang bertakwa, mereka-mereka yang menjalankan ketakwaannya dengan baik, haqqa tuqatih.
Jangan sampai saudara di akhir hayat kita meninggal, kita nanti dalam keadaan tidak berpasrah diri kepada Allah. Bagaimana kita menghadap kepada Allah, musuh kepada Allah itu ketika wa antum muslimun. Bagaimana kita ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala illa man atawa biqalbin salim, dengan hati yang baik. Nah, kita belajar saudara, tazkiyatun nafs itu memang tidak mudah. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, bagaimana kita mengendalikan rasa syirik, iri hati, dengki, takabur, riya, sombong. Itu kualitas kita naik kelas ketika kita sudah bisa menghancurkan hawa nafsu yang saja di sini. Aman Allah wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Sidang Jumat rahimahumullah. Islam hadir di tengah-tengah kita ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang jelas membawa dafa kebahagiaan. Islam yang mengajarkan tata budi, sopan santun, etika, moral yang sangat tinggi. Dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki khuluq peringai, akhlak budi pekerti yang sangat agung. Dipuji Allah juga surat Al-Ahzab surat ketiga 4 ayat 21, dapatkan lakum, kita hafal semua. Uswah hasanah. Bagaimana kita mempraktekkan Islam yang uswah hasanah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang bermanfaat untuk sesama umat, Islam yang mengedepankan cinta kasih sayang, Islam yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, Islam yang menghindari pecah belah. Ini menjadi peringatan kita saudara. Kalau Al-Imran 103 yang khotib sampaikan tadi, kita harus perkuat hablum minallah kita dan hablum minan-nas. Di era kekinian ini tentu bangsa negara kita sudah sukses memiliki pemimpin yang baru, dan kemudian untuk konteks DKI Jakarta termasuk gubernur dan lain sebagainya, ini umat Islam menjadi sebuah warning kita bagaimana mensukseskan pilkada dengan damai, aman, tentram, saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu lebih mahal ketimbang kita harus saling bentrok, saling tonjok, saling menjelek-jelekan. Dan itu bukan ajaran Islam. Ketika Islam hadir, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikanlah kalian ini menjadi hamba Allah yang ikhwana, yang bersatu, yang bersaudara. Sana juga al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu satu dengan lainnya adalah bersaudara. Ketika terjadi pertikaian, ternyata kebanyakan sesama umat Islam itu sendiri, dan itu sangat membahayakan. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Karenanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk menjaga persatuan warga Jakarta dan sekitarnya ini, bahkan se-Indonesia secara serentak nanti akan dengan pilkada tetap berjalan dengan baik. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Andai ada khilafiyah, ada perbedaan pandangan, itu menjadi sebuah keniscayaan dan biasa. Toh endingnya nanti ada sebuah kemenangan. Ketika kemenangan, maka itulah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita manusia menjaga syariat, tugas kita ikhtiar, hasil optimalisasinya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Sehingga berangkulan kembali, bersatu kembali, ngaji bareng lagi, ke majlis tadi lagi, menghidupkan masjid lagi, dan membangun sebuah peradaban Islam yang baik. Saudara, semua yang kita lakukan memang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Di level yang paling kecil Pak RT, RW, lurah, camat sampai presiden. Kalau kita sudah berikhtiar kemudian menjadi pemimpin, itu pemimpin yang zalim, pertanggungjawabannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapapun kita menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang arif bijaksana, pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya, pemimpin yang mau melihat orang-orang du'afa, fuqara, peduli sosial. Itulah Islam.
Wajah Islam yang dakwahnya jelas bilhal. Bagaimana dakwah itu melalui perekonomian. Bagaimana ekonomi umat bisa kita angkat sebuah momentum untuk dakwah Islamiyah yang baik. Dan dakwah Islamiyah itu, saudara, adalah tugas kita semua. Ali Imran 104. Tugas kita semua. Siapapun kita, DKM masjid, kemudian masyarakat, tokoh, RT, RW, tokoh agama, semua memiliki peran-peran tertentu, peran-peran strategis. Apa yang bisa kita tampilkan sebuah kebajikan untuk umat, sebuah kemanfaatan. Karenanya hadis yang populer di kalangan jamaah adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sedikit apapun ketika kita sudah meninggal dunia itu, saudara, yang diingat adalah kebaikan kita. Apa yang sudah kita tampilkan amal soleh kita untuk umat, untuk masyarakat, untuk kanan kiri kita, untuk keluarga kita. Itulah yang akan berkesan. Ketika mereka yang sudah kembali kepada Allah, saudara, mereka hanya berdoa, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andai kata umur ini masih bisa kembali lagi, saya bisa kembali ke dunia, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, saya ingin sedekah dan beramal soleh. Saudara, konsep sedekah dan amal soleh itu rupanya yang the best. Karenanya Allah masih berikan umur yang panjang kepada kita. Bagaimana kita harus memperbanyak sedekah dan amal soleh. Justru dalam surat yang sangat pendek, Allah mensindir kita, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karenanya hati-hati, saudara, menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah. Sejauh mana kita bersyukur kepada Allah, sejauh mana kita menjadi umat Islam yang selalu tampil menjadi amal soleh, menjadi contoh teladan dimanapun kita berada. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk menuju kebaikan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tugas dakwah kita ini adalah dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang menyenangkan, bukan dakwah yang nakut-nakutin, bukan dakwah yang histeris, bukan dakwah bermakna jihad yang harus memegang senjata, bukan. Di era sekarang adalah bagaimana memerangi hawa nafsu, memperbaiki diri, tazkiyatun nafs, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermuhasabah atas segala aktivitas keislaman kita. Wabil khusus momen-momen peringatan hari besar Islam, diadakan Maulid Nabi. Kenapa harus diadakan Maulid Nabi? Karena kita ingin mencintai Nabi, karena kita ingin mencontoh Nabi, menambah rasa mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi. Di sisi yang lain, momentum Maulid itu sendiri untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Datang masjid, baca salat, baca Quran, baca berjanji, baca marhaban, baca ini, dengerin ceramah dan lain sebagainya. Kita makan bersama. Itu memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Sehingga momen-momen terbaik itu, saudara, bukan hanya Maulid, momen tahlilan. Ini yang luar biasa, saudara. Momen tahlilan ketika kematian dan lain sebagainya. Semua tradisi-tradisi yang baik itu harus kita regenerasikan kepada anak-anak kita. Subhanal yaum rijalul ghad. Yang mimpin tahlil sekarang orang tua, tapi generasi yang dari para remaja, yang mereka harus melanjutkan sesuatu yang baik. Al-muhafadzah alal qadimis shalih, dijaga kelestarian ilmu-ilmu yang baik, adat baik, tradisi yang baik dia Betawi ini. Wal akhdhu bil jadidil aslah, dan juga kita harus sanggup mengambil sesuatu yang lebih maslahat untuk umat. Itulah yang diajarkan Nahdlatul Ulama, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya sidang Jumat dimulai Allah Subhanahu wa taala, momen-momen minggu-minggu ini, November ke depan, adalah momen nuansa kita untuk bermuhasabah, kembali mempererat tali silaturahmi, tali hubungan yang sama, saling hormati, saling menghargai. Dalam konsep hadis Rasul, irhamu man fil ardh, sayangilah semua makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kita semua. Semoga Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah, umur panjang dalam keadaan ibadah,
umur panjang tetap semangat di dalam dakwah, umur panjang tetap ingin memperbanyak sedekah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.